BPPT melalui sinergi kelembagaan bernama Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 atau TFRIC-19 telah menghasilkan berbagai produk buatan dalam negeri untuk mengatasi wabah virus corona. Saat ini TFRIC-19 telah melakukan akselerasi dalam mengembangkan 5 produk utama yang tertuang dalam rencana aksi cepat. Kelima teknologi produk utama yang dikembangkan itu adalah non-PCR Diagnostic Test COVID-19, PCR Test Kit, Lab Uji PCR, dan Sequencing. Sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, data whole genome COVID-19 origin orang Indonesia yang terinfeksi, serta sarana dan prasarana deteksi, penyediaan logistik kesehatan, dan ekosistem inovasi dalam menangani pandemi COVID-19. Berbagai inovasi yang dihasilkan ini merupakan upaya anak bangsa melalui kolaborasi yang dipimpin BPPT dengan berbagai pemangku kepentingan. Ya, untuk menangani pandemi COVID-19, Indonesia memiliki gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 secara nasional, tapi juga Indonesia memiliki sebuah task force yang berdasarkan riset dan inovasi teknologi. Nah, task force ini tentu saja tidak kalah penting karena untuk memerangi COVID-19 ini tentu saja sangat diperlukan hal-hal yang berdasarkan penelitian, berdasarkan riset, berdasarkan ilmiah, seperti misalnya untuk melakukan testing, melakukan tracing, dan juga untuk melakukan diagnosa, serta alat-alat medis dan kesehatan yang dibutuhkan. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini telah bergabung bersama saya, Dr. Insinyur Hamam Riza, Kepala dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Indonesia. Nah, ini BPPT ini memang sumber ya dari segala macam penelitian, ilmu, inovasi yang kita butuhkan pada saat ini, Pak Hamam. Terima kasih telah mengundang saya. Ini kita masih melakukan social distancing ya. Nah, kalau saya melihat ya sekarang yang paling kita butuhkan di Indonesia ini adalah orang-orang yang memberikan solusi terhadap masalah. Orang-orang yang memang merupakan pakar, ahlinya. Kita perlu memberikan panggung kepada para ilmuwan, pada para peneliti, pada para researcher. Nah, task force ini merupakan salah satu dari ide yang dilahirkan oleh Pak Hamam sebagai Kepala BPPT. Terbentuk menjadi task force yang melibatkan berbagai macam lembaga. Ini bagaimana step-stepnya, Pak Hamam? Dari hasil menggabungkan semua stakeholder, akademik, bisnis, government, community, kamu bisa juga menambahkan media di situ, jadi menjadi pentahelix ya, ABCGM ya gitu. Maka kita sudah tidak lagi memiliki sekat-sekat di dalam kita mengolah semua pemikiran agar kita bisa membangun ekosistem inovasi teknologi khususnya di dalam testing dan alat kesehatan agar kita bisa memberikan sebuah kebanggaan, menegakkan kemandirian kita untuk memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang kita butuhkan. Jadi kalau bicara mengenai visi misi dari task force itu sendiri, Pak Hamam, apa yang bisa kita simpulkan? Saya ingin kita mampu ya, anak bangsa melahirkan ide dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah produk Indonesia yang dipakai dengan penuh kebanggaan oleh masyarakat kita. Kita tahu di dalam konteks kita pandemi COVID-19 ini, kita kenal stay at home, ya, bekerja di rumah, work from home, stay safe, stay strong, gitu ya. Tapi saya dari sisi riset dan inovasi ini, saya mengambil quote-nya dari pendiri Apple, stay hungry. Steve Jobs yang pendiri Apple. Iya, stay hungry, stay foolish. Stay hungry, kita itu harus lapar terhadap inovasi itu. Kita harus terus keep dreaming, ya, terus bermimpi dan terus belajar.
supaya kita bisa memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Kalau negara lain bisa memproduksi test kit, ya rapid test kit, kita juga bisa. Apa keunggulannya? Test kit kita sudah diuji dengan virus Indonesia, begitu kan? Ya. Oleh karenanya kita punya kelebihan dibandingkan test kit yang diimpor selama ini, ya dengan produk lokal Indonesia. Stay foolish. Ada orang yang mengatakan bahwa inovasi itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, ya perlu perjalanan panjang. Apalagi kalau kita bicara alat kesehatan. Ya, alat kesehatan itu memiliki sebuah constraint, ya tantangan yang rigid, harus melewati uji klinis, harus memiliki izin produksi, harus melewati izin edar. Itu semua adalah tantangan. Dan most people maybe say it cannot be done. Ya, kita harus coba, saya bilang. Stay foolish, ya. Dengan kita tetap berkeyakinan bahwa kita bisa melakukan itu. Maka inovasi, alhamdulillah dalam 2 bulan ini kita menghasilkan 5 produk utama untuk melaksanakan testing. Karena itu adalah kunci untuk kita bisa memutus rantai penyebaran Ya, COVID-19. ini yang paling penting karena Indonesia terus terang selama ini dianggap paling lamban, reaksinya kurang cepat, jumlah testing yang dilakukan itu jauh ketinggalan dan banyak tantangan lain ya. Selain itu kita juga lengkapi dengan tracing. Jadi kalau kita sudah mengetes mereka dengan rapid test masyarakat ya, kemudian dengan swab test dengan menggunakan PCR, dan kemudian kita deteksi menggunakan AI ya melalui CT scan dan X-ray, sehingga pada saat kita menunggu hasil swab test yang butuh waktu lebih panjang, seorang radiolog itu dengan sistem AI pencitraan medis terhadap X-ray dan CT scan dari seseorang pasien terduga COVID-19 itu dalam waktu 5 menit paling lama sudah bisa melihat apakah ada gangguan di dalam paru-parunya itu. Ya. Kemudian ada lagi sarana yang kami sangat banggakan, yaitu mobile biosafety level 2. Ini akan kita mobilisasi ke seluruh daerah, serta berbagai peralatan alat kesehatan yang memang membantu kita sebenarnya untuk isolating sebenarnya. Bagaimana kita membutuhkan alat kesehatan yang hampir 100% itu diimpor, ya itu dengan adanya tantangan mengatasi kebutuhan alat kesehatan seperti ventilator, kemudian kita perlu katakanlah sistem untuk desinfektan dan lain-lain. Kita perlu memikirkan tentang suplemen untuk meningkatkan imunitas. Kita juga pada akhirnya harus bisa menemukan obat dan vaksin. Ya. Jadi ini bermacam-macam ya produk yang berdasarkan inovasi teknologi ini berdasarkan kolaborasinya. Nanti kita juga akan lihat satu persatu mungkin kira-kira berapa produk-produk yang dihasilkan lewat kolaborasi task force ini. Tapi saya lebih tertarik Pak Hamam, ini kan saya lihat ini kan kolaborasinya itu antara ya tadi lembaga yang cukup luas dan bervariasi ya. Dari ide ini dicetuskan sampai pembentukan task force ini bisa dikatakan apa saja tantangan untuk membuat multi stakeholders ini memiliki stay hungry, stay foolish mentalitas ini dan apa tantangannya mengumpulkan yang biasanya mereka yang memiliki ego sektoral atau sangat posesif terhadap riset dan inovasi yang mereka lakukan selama ini. Ya, kita memang menyediakan sebuah platform untuk bisa berkolaborasi. Nah, kita menyatukan itu ya, ruh untuk bisa menghasilkan ini untuk negara kita. Saya memotivasi semua teman-teman yang ada di dalam Task Force Riset Inovasi untuk penanganan COVID-19 untuk bisa bekerja sama untuk menghasilkan rapid test, PCR test, serta seluruh alat kesehatan yang memang terkait dalam penanganan dan membuktikan bahwa Indonesia itu bisa. Ya. Di situ juga kita menggalang sebenarnya bukan hanya orang-orang yang terbaik untuk
bekerja di dalam mikrobiologi, di dalam ilmu epidemiologi, di dalam konteks teknologi manufacturing, industri, serta sampai information technology, itu semua orang-orang yang kita bangun dan kita ajak bersama, kita rangkul dan memberikan mereka kesempatan. Dan di bawah satu payung. Dalam satu payung task force dan ini sangat didukung oleh pemerintah. Dan ya, sangat didukung karena memang menggunakan dana pemerintah yang diamanatkan kepada BPPT. Jadi BPPT mendanai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Task Force Riset Inovasi COVID-19. BRIN juga terlibat dalam hal ini, Badan BRIN Riset juga dan Inovasi. tetap terlibat, dia mengkoordinir seluruh konsorsium dan secara khusus memberikan amanat kepada kami ya untuk bisa berhasil mengembangkan ekosistem inovasi teknologi khususnya di alat testing dan detecting, tracing hingga kepada alat kesehatan. Bisa dikatakan ini kolaborasi seperti ini untuk pertama kalinya dengan skala yang masif dan dengan produk-produk yang memang sangat dibutuhkan saat memang ini. Memang ini ya. Kerjasama gotong royongnya itu luar biasa. Saya juga merasa sungguh bangga ya. Ternyata kita itu jiwa gotong royongnya kalau kita betul-betul menyentuh hati dari masing-masing peneliti, perekayasa, inovator, ya itu kita bisa menghasilkan yang besar, bisa menghasilkan yang hebat dan yang bermakna dan bermakna dan sangat dibutuhkan dan bekerja dengan cepat. Iya, karena ini deadline-nya itu sangat ketat. Itu yang memang belum terjadi selama ini mungkin. Ya ternyata memang memerlukan krisis ya untuk menghasilkan inovasi. Pak Aman, kita break sebentar karena yang penting sekarang ini juga kita harus melihat ya hasil-hasil produk research inovasi teknologi yang dilahirkan ya selama 2 bulan task force ini berdiri. Apa-apa saja tentu untuk itu kita harus berbincang dengan mereka-mereka yang merupakan otak dari hasil-hasil inovasi ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, Insight with Desi Anwar kali ini fokus kita mengenai Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19 dan Task Force ini tentu saja sangat memerlukan kolaborasi dari berbagai multi-stakeholder, dari berbagai pihak khususnya lembaga-lembaga ataupun institusi yang berkecimpung di dunia penelitian dan juga riset, pengembangan, serta tentu saja perguruan tinggi. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan dan dikembangkan khususnya oleh lembaga-lembaga ini, kita akan langsung berdiskusi dengan ada 6 narasumber saya kali ini, 6 orang pintar-pintar tentu saja dengan gelarnya profesor, doktor, dan tentu saja sangat ahli pada bidangnya. Saya akan kenalkan 6 narasumbernya, ada Dr. Insinyur Sony Solistia Wirawan dari BPPT sebagai Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi di BPPT, dan juga ada Dr. Insinyur Wahyu Widodo Pandu, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT. Dari UGM ada Profesor Dr. Sofia Mubarika Haryana, dan dari ITB ada Profesor Dr. Bambang Rianto Trilaksono, dan masih dari ITB juga Dr. Marcelina Irasoniatan, dan dari industri ya Bio Farma Dr. Sri Harsi Teteki, katanya akrabnya dipanggil Mbak Teki ya, sebagai Direktur Pemasaran Penelitian dan Pengembangan. Selamat berjumpa ya, kita kali ini harus berjumpa lewat Zoom, tentu saja kita masih melakukan social distancing. Kita mulai dengan Pak Sony ya, Pak Sony dari BPPT juga merupakan Ketua Task Force ya dari Riset dan Inovasi Teknologi ini. Pak Sony, kira-kira apa-apa saja tanggung jawab Anda dan apa khususnya dari bidang teknologi, agroindustri, dan bioteknologi BPPT yang sedang dikembangkan terkait dengan penanganan COVID-19 ini? Silakan Pak Sony. Terima kasih Mbak. Ya, kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala untuk menjadi Ketua
Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanggulangan Pandemi COVID-19. Ya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sudah dikenal dengan singkatannya itu TFRIC 19 BPT. Dan ini dibentuk oleh Pak Kepala dan melalui SK Kepala BPT nomor 97 tahun 2020. Dan dari task force ini tentunya kita merefer kepada penugasan dari Bapak Menristek BRIN terhadap BPT untuk dapat berkontribusi dalam menanggulangi masalah COVID-19 ini. Yeah. Dalam penanganan COVID-19 ini, TFRIC 19 membentuk suatu kegiatan dengan mengacu pada ekosistem dari penanggulangan COVID-19 ini. Jadi kita mulai dari tahapan testing ya, di mana nanti ada kegiatan-kegiatan testing, kemudian inovasi teknologi untuk tracing juga, di situ ada aplikasi-aplikasi, kemudian detection juga kita masuk, kemudian ke treatmentnya. Jadi kira-kira semua lini inovasi teknologinya kita masuki, dan karena berbagai disiplin, maka sangat banyak yang berkontribusi di sini. Kita berkolaborasi dan bersinergi. Ada 9 institusi litbang pemerintah yang bergabung dengan kita, ada 18 perguruan tinggi, ada 5 industri, 6 startup company, ada 3 rumah sakit, dan 15 asosiasi dan komunitas yang bergabung di grup kami, dengan total anggotanya mencapai sekitar, yang tercatat di SK Bu, 127 anggota ya, 127, itu dari BPT ya. Dan yang lebih banyak lagi malah dari luar BPT. Ini luar biasa kontribusinya. Dalam kegiatannya kita membentuk dengan 5 sub-task force. Sub-task force pertama adalah mengenai inovasi produk teknologi non-PCR Rapid Diagnostic Test. Kemudian yang sub-task force 2 terkait dengan inovasi produk teknologi PCR Test Kit. Kemudian yang ketiga terkait dengan penguatan sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan Artificial Intelligence untuk deteksi COVID-19. Subtask Force 4 terkait dengan analisis dan penyusunan data whole genome sequencing COVID-19 origin Indonesia yang terinfeksi. Kemudian yang kelima ini penyiapan sarana prasarana dan logistik kesehatan untuk COVID-19. Yang nanti mungkin lebih detailnya masing-masing kegiatan itu akan diberikan kesempatan kepada masing-masing wakil dari task force tersebut. Kemudian kami juga ada produk-produk lain ya, seperti aplikasi COVID Track, itu untuk bekerja sama dengan ID untuk membantu perlindungan dokter terhadap potensi keterpaparan COVID-19 juga, dan pasien tersuspek, identifikasi kebutuhan dan distribusi bantuan APD ya. Kemudian kami punya mobil hand washer sebagai pendukung juga penanggulangan ini, face shield, hazmat, hand sanitizer, desinfektan, sampai kita membuat biskuit biskunium, Mbak. Biskunium itu adalah biskuit yang mengandung imunomodulator alami dan premix vitamin mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi Pak Sony sendiri harus istilahnya menjadi dirijen ya terhadap orkestra ini. Ini bagaimana Pak Sony kolaborasinya selama ini? Cukup baik atau biasanya, apalagi ini kan setiap lembaga kan punya cara kerja masing-masing, fokus masing-masing, itu bagaimana? Di BPT juga ini mungkin pengalaman yang baru ya, bisa mengumpulkan sekian banyak stakeholder dalam satu kegiatan, dan ini anggotanya berbagai ragam disiplin ya, profesor-profesor dari perguruan tinggi, dokter semua, yang kemudian ada dari bisnis dan lain-lain. Saya kira ini luar biasa. Nah, jadi saya harus sebagai dirijen yang mengatur, sehingga kalau dalam satu orkestra itu, kalau satu bass pengen menonjol, atau gitar melodi pengen menonjol, atau vokalisnya ingin menonjol sendiri-sendiri, ini tidak akan jadi. Iya, tidak boleh ada ego sektoral ya Pak Sony ya dalam hal ini. Kita atur, dan alhamdulillah saya kira so far ya, dalam dinamika diskusi mungkin adalah sekali-sekali, tetapi so far ini luar biasa teman-teman ini. Bekerja dan saling membantu. Kita milenial ada yang muda, tapi ada profesor-profesor yang juga sudah senior. Semuanya ini kita bisa bergabung demi melawan COVID-19. Ya, sesuai dengan keahlian masing-masing ya Pak Sony. Ini tidak, apalagi sekarang kalau anak-anak muda dengan startup biasanya mereka juga punya ide-ide cemerlang ya. Ya, mungkin kita sekarang akan melihat kira-kira contoh inovasi atau produk-produk yang keluar dari kolaborasi ini yang sekarang sedang disiapkan. Tadi Pak Sony menyebutkan mobile lab ya.
dan Pak Wahyu Widodo Pandu. Pak Wahyu, Anda sebagai Deputi Bidang Teknologi, Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, bisa cerita sedikit apa Mobile Lab ini dan kira-kira apa yang sekarang sedang dibangun? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali sampel atau swab test yang menunggu antrian, bahkan sampai berhari-hari Iya. menunggu antrian untuk dapat hasil positif atau negatif. Nah, ini kita coba membantu, kita membuat lab yang bisa digerakkan, dimobilisasi ke tempat, katakan di mana sampel itu dibutuhkan ya. Betul sekali. Jadi lab ini kita bangun dengan standar, tentunya dengan standar WHO, lalu juga memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan, Permenkes nomor KMK itu nomor 234, semua kita penuhi, dan bisa segera kita lakukan PCR testing di lokasi on-site. On-site itu bisa sekali. Betul. Testing bisa berapa orang yang ditangani oleh Mobile Lab ini, Pak? Sekali kita satu batch itu antara bisa sampai 30 sampai 90 sampel. Nah, tinggal sekarang satu hari berapa batch. Barangkali di uji operasional pertama dalam minggu ini kita tidak terlalu banyak dulu karena kita masih berusaha familiarisasi. Tapi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan kita sudah bisa menggunakan kapasitas penuh. Iya, kalau kapasitasnya penuh itu kira-kira berapa batch yang per hari yang bisa dilakukan? Kalau 4 batch, katakan 4 batch, kita prediksikan sekitar 270 untuk satu hari dengan data keluaran setiap 3 jam atau 4 jam. Oh, jadi lumayan ya, cukup besar ya. Lumayan banyak. Jadi, ya, sekarang ini ribuan ya Mbak Desi, antriannya ribuan. Barangkali dengan kehadiran kita bisa membantu, kita bisa menempatkan personel kita dengan dibantu tentunya dengan para operator untuk lab. Kita langsung dekatkan ke lokasi di mana dibutuhkan PCR test ini segera. Lab ini bisa dikirim ke daerah-daerah menggunakan kapal atau menggunakan pesawat udara standar Hercules TNI. Atau bisa menggunakan mobile ya. Jadi bisa kita kirim ke daerah-daerah sampai ke pelosok terjauh menggunakan kapal laut. Karena kita gunakan standar kontainer 20 feet. Oke, Pak Wahyu, ini hasil karya anak bangsa semua atau ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain ataupun pihak luar? Kalau persisnya untuk desain dan lain ini sebagainya? Semua, ya. Ini hasil murni desain dari anak-anak bangsa, dari kami di BPPT, termasuk dari perekayasa dari yang baru masuk atau CPNS ada yang terlibat, lalu sampai yang paling senior itu ada semua terlibat, termasuk juga kita menjalin kerjasama dengan Asosiasi Biosafety Indonesia. Lalu juga ada dari TFRIC dibantu juga beberapa tenaga ahli untuk kita sebagai narasumber kalau kita ada masalah-masalah yang kita konservasikan. Iya. Jadi kolaborasinya bagus sekali, sinergi bagus sekali. Dan kita harapkan hasilnya juga bagus dan efektif dan bisa segera digunakan ya Pak Wahyu. Ngomong-ngomong ini kira-kira barangkali ini kita gunakan, kita membuat lab ini mobile dalam kontainer 20 feet. Jadi kontainer yang cukup kecil ini kita sulap jadi laboratorium yang modern. Jadi cost-nya itu berapa untuk satu lab kira-kira Pak Wahyu? Tergantung instrumentasi. Jadi kalau kita perkirakan hampir 6 M, kalau 6 miliar rupiah. Sebetulnya karena peralatan yang seperti PCR itu mahal sekali, Mbak. Ya, jadi beberapa alat memang masih harus diproduksi dari luar negeri, harus kita beli. Sehingga beberapa alat yang cukup mahal ini tentunya harus kita optimalkan. Yeah. Nah, jadi memang sebagian besar komponen untuk peralatan uji masih dari luar, tetapi semua rancang bangun, desain, dan engineering itu semua dilakukan sendiri oleh kita putra-putri Indonesia. Luar nasional. Biasa. Jadi ini produk nasional. Iya, saya juga ikut bangga ya. Ini apalagi ini nanti manfaatnya kan sangat dibutuhkan. Saya ke
Profesor Sofia Mubarika Haryana dari UGM. Ini salah satu yang memang kita sangat perlukan. Ini kan adalah testing, kita bicara mengenai PCR dan lain sebagainya. Bu Sofia, apa-apa saja ini dari segi inovasi yang dikembangkan oleh Anda dan kawan-kawan di UGM? Jadi rapid test kami bukan PCR, jadi non PCR. Non PCR untuk ya. Non PCR untuk deteksi antibodi terhadap COVID-19. Jadi kami UGM itu tidak sendirian, Mbak Desi. Jadi kami bersama-sama dengan UNER dan Laboratorium Hepatika. Mengapa? Karena memang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Jadi dalam hal ini, Laboratorium Hepatika itu merupakan laboratorium yang sudah sangat berpengalaman di dalam mengembangkan rapid test berbasis antibodi yang dipimpin oleh Profesor Mulyanto. Bu Sofia, selama ini kan kita sudah melakukan ya di Indonesia ini berbagai macam rapid test ya, dan kebanyakan dari produk-produk impor kan. Nah ini yang membedakan rapid test buatan Indonesia dengan yang impor ini, apakah ada perbedaan, dan dalam proses membuat rapid test ini di Indonesia, apakah dengan melakukan mungkin rekayasa balik dari produk yang didapatkan dari luar, atau ada inovasi sendiri yang dilakukan? Ya, baik. Jadi sebetulnya teknologinya kan sudah established ya Mbak Desi ya. Teknologi untuk rapid test itu sudah established untuk kami dilakukan di Indonesia. Sementara yang sudah beredar adalah rapid test yang berasal dari luar negeri. Ya, belum ada yang berasal dari dalam negeri. Mengapa? Karena memang antigen dari virus itu kan baru saja merebak ya pada akhir Desember, kemudian cepat sekali. Sehingga kami dalam hal ini itu menggunakan antigen dari virus yaitu S1 dan S2 seperti yang dipakai di Wuhan di sana. Jadi di sini adalah kami menggunakan antigen yang S1 dan S2 yang dipakai untuk mendeteksi di Wuhan itu. Kemudian metode yang lain itu adalah tentu formulasinya sesuai dengan sangat berbeda. Kami tentu menggunakan formulasi menguji optimalisasi sesuai dengan yang kami peroleh di sini. Yang beredar selama ini, itu ternyata adalah total IG. Jadi kami mencari uji banding dari tes yang kami kembangkan itu, ternyata yang beredar itu di Jogja, di Surabaya, di Mataram itu yang total IG, bukan yang IgM dan IgG, sehingga kami agak kesulitan tadinya untuk membandingkan sebetulnya seperti apa performa dari tes yang kami kembangkan ini. Tapi alhamdulillah dari Dr. Irfan itu mendapatkan dari Gwilin. Dr. Irfan adalah pimpinan dari koordinator dalam TFRIC di sini, itu memberikan yang dari Gwilin, yaitu yang bagus ya. Sehingga kami kemudian mengujikan dibandingkan dengan yang Gwilin tersebut yang ternyata setara. Jadi sudah Gwilin positif, kami juga positif. Gwilin negatif, kami juga negatif. Nah, kalau dari segi keakurasian yang kira-kira menjadi target itu apa sebelum disebarluaskan lah? Karena yang kita dengarkan rapid test kan tidak 100% ya, Dr. Sofia ya? Betul. Jadi yang akan lakukan, makanya 10.000 tes yang sudah kami hasilkan awal ini akan diujikan akurasinya untuk uji validasi akurasi untuk melihat bagaimana sensitivitas dan spesifisitas di lapangan. Baik, dan itu karena kan kita tidak pernah tahu gambaran sistem imun masyarakat Indonesia apa. Jadi dari skala laboratorium kami sudah mendapatkan data, tetapi di skala lapangan kami harus ujikan itu, maka itu yang akan kami lakukan di Jogja, Solo, Semarang, Surabaya. Sehingga setelah itu kami akan mendapatkan seberapa sih akurasi dari tes ini. Sehingga kami akan melakukan perbaikan-perbaikan terus untuk meningkatkan akurasi dari uji tes yang kami kembangkan ini. Baik, semoga bisa dilakukan dengan cepat ya, karena kita juga kan ini berpacu melawan waktu ya, Bu Sofia. Mungkin ya
Pak Bambang ya, Pak Bambang dari ITB, saya dengar juga teman-teman di ITB sekarang sedang mengembangkan suatu inovasi teknologi yang bisa membantu menangani COVID-19 ini. Pak Bambang, artificial intelligence ya katanya, mungkin bisa cerita sedikit apa yang dikembangkan oleh ITB dan teman-teman. Terima kasih Mbak Desi. Jadi kami ditugaskan untuk mengkoordinasikan Task Force 3 yang ditugaskan untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan data-data citra CT scan dari paru gitu dan data X-ray. Jadi yang dihasilkan nanti secara sederhana pada dasarnya merupakan sebuah software gitu yang akan kami upload di cloud gitu, yang dapat digunakan untuk membantu radiolog dan dokter di dalam mempercepat proses diagnosis COVID-19. Gitu. Jadi pada dasarnya sistem AI yang kita kembangkan itu merupakan komplement atau pelengkap terhadap deteksi yang berbasis PCR dan rapid test yang tadi sudah dijelaskan. Ini juga diperlukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga medis ahli yang ada di berbagai rumah sakit di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ini lebih untuk mempercepat ya diagnosinya, bukan untuk menggantikan dokter dan radiolognya ya, tapi ini bisa mengurangi ini ya beban dari tenaga kesehatannya juga kan ya Pak Bambang kan? Betul Mbak Desi. Jadi sebagai gambaran studi di Cina itu memperlihatkan bahwa radiolog biasanya memproses atau menganalisis data-data atau citra dari CT scan dan X-ray itu mungkin sekitar 15 menit begitu. Dengan teknologi artificial intelligence itu dapat dipersingkat hanya memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 menit karena radiolog dibantu oleh artificial intelligence ini. Luar biasa. Jadi jumlah pasien yang ditangani juga otomatis bisa jauh lebih bertambah dan tidak ada backlog lah. Jadi ini sudah bisa diimplementasikan atau masih perlu waktu lagi sebelum Jadi bisa digunakan? saat ini kami masih mendasarkan pada dataset yang ada di luar negeri dan tetapi beberapa komponen dari software itu sudah kita bangun termasuk user interface-nya dan saat ini kita berada di versi 0,7 gitu dari software yang kita kembangkan gitu. Jadi ada beberapa komponen gitu yang kita kembangkan di versi 0,7 ini. Yang pertama adalah yang menggunakan mohon maaf ini istilah di dalam artificial intelligence, kita menggunakan machine learning gitu, satu algoritma yang digunakan untuk melatih dataset gitu. Kemudian yang kedua menggunakan deep learning itu dengan mendasarkan pada data-data X-ray dari paru. Kemudian kita juga membangun semacam platform data mining yang memungkinkan rumah sakit itu nanti akan melakukan uploading dari data-datanya melalui RS Online, sebuah data center yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari situ nanti akan ditransfer ke platform data mining. Kemudian komponen yang keempat itu kita juga membangun satu sistem pendukung keputusan yang berbasis pada knowledge growing system yang itu pada dasarnya bukan hanya
data-data yang berbentuk citra seperti CT scan atau X-ray, tetapi kami juga bisa menambahkan data-data pasien seperti data-data klinis, data kerentanan dan sebagainya yang pada akhirnya nanti dapat dipergunakan untuk membuat diagnosis kita menjadi lebih akurat. Lebih akurat. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini agak rumit, memang teknis, tapi memang begitulah kalau dunia ini ya, artificial intelligence. Oke, juga telah hadir bersama kami lewat Zoom ya Profesor Dr. Enia Listiani Dewi, Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material dari BPPT. Mbak Enia, kira-kira apa yang Anda kembangkan khusus untuk membantu penanganan COVID? Mbak. Kami mengembangkan 3 buah ventilator, yang 2 berkategori emergency ventilator, itu kita kerjasamakan ke salah satu BUMN yaitu PT LEN, dan yang satunya lagi industri Alkes yaitu PT Polijaya. Dan kami juga mengembangkan 1 ventilator lagi yang merupakan emergency ventilator dan bisa berfungsi sebagai continuous positive airway pressure atau lebih dikenal dengan CPAP itu dengan industri otomotif yaitu PT Dharma Precision Tools. Nah, dari ketiganya kami sudah melampaui sertifikasi yang kita ajukan ke BPFK di bawah Kementerian Kesehatan. Kita mendapatkan sertifikasi dan saat ini sedang proses uji klinis. Setelah uji klinis nanti kita akan mendapatkan izin edar. Perlu berapa lama nih untuk uji klinisnya? Uji klinis, protokol uji klinis itu baru keluar tadi malam. Jadi kita sudah persiapkan di rumah sakit tipe A. Di situ kita sudah mempersiapkan semua ujinya memakan waktu 2 hari. 2 hari ya? Jadi ya, karena khusus pandemi ini uji klinisnya dipercepat menjadi 2 hari, dan setelah 2 hari selesai nanti kita ajukan izin edar. Izin edar bisa online, jadi kita akan mendapatkan dalam 1 hari. Iya. Nah, proses produksi dari ketiga ventilator ini dalam 1 hari bisa diproduksi 50 unit, Mbak. Per hari? Jadi per hari bisa targetnya nanti akan berapa jumlah ventilator yang diproduksi, Mbak Enia? Sesuai dengan dana yang pada saat ini disediakan oleh BPPT, kita bisa memproduksi sekitar 150 hingga 200 ventilator, tetapi ada satu yang kita kerjasamakan ke industri otomotif tadi menggunakan dana CSR, itu akhir Mei bisa sampai 200 unit ventilator. Dan ini nanti bisa dikomersilkan kan ya setelah itu? Betul. Nah, ini komersialisasinya pada masa pandemi ini tadi kebetulan saya menginginkan jadi secara teknologi itu sama, sebaiknya ventilator ini tetap bisa digunakan pada masa post pandemi juga. Iya, karena berguna juga untuk penyakit-penyakit lain ya, Mbak Enia. Betul. Ya. Nah, ini dari segi standarnya kualitas itu sama dengan standar internasional. Kita setelah diskusi dengan BPFK pada saat proses sertifikasi mengacu kepada standar internasional. Jadi yang ventilator yang sudah lolos sertifikasi itu semua sudah dengan standar internasional. Ya, baik Mbak Enia, terima kasih. Dan sekarang saya ke Dr. Marcelina Irasoniatan juga dari ITB. Seperti kita ketahui kan Indonesia sekarang sedang melakukan genome sequencing terhadap COVID-19 yang ada di Indonesia. Coba Mbak Marcelina bisa diceritakan sedikit apa saja yang sekarang sedang dilakukan ya dalam melakukan proses genome sequencing ini. Ya baik, terima kasih Mbak Desi. Kami tim dari Sub PF4 Full Genome Sequencing COVID-19 yang saat ini sebetulnya kami mendapatkan sampel dari Balitbangkes dan juga dari Labkes Jabar. Jadi kami bekerja sama dengan kedua institusi tersebut untuk mendapatkan sampel
yang berasal dari berbagai pasien, dan kami mendapatkan dalam bentuk RNA untuk di sequencing. Nah, kami berharap dari 40, jadi kami akan melakukan sequencing untuk sekitar 48 sampel, dan kami mengharapkan nanti kami bisa memberikan satu gambaran mengenai mutasi yang terdapat atau seluruh genom yang terdapat di dalam virus-virus yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia, dan kami berharap nanti kami bisa memberikan satu gambaran mengenai transmisi virus yang beredar di Indonesia, kemudian bagaimana evolusi virus yang ada di Indonesia, dan nantinya diharapkan data ini bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan vaksin maupun obat yang dipakai untuk melawan virus. Dan data ini nanti bisa untuk dimasukkan ke dalam istilahnya bank data yang sifatnya internasional atau bagaimana? Ya, jadi seluruh data ini sebetulnya nanti akan mendukung data dari Eijkman. Jadi nanti data ini akan kami upload di GenBank di GIS8, sehingga data ini bisa dipakai bukan hanya oleh orang Indonesia di dalam pengembangan vaksin maupun obat, tetapi juga oleh oleh para ahli di seluruh dunia. Karena untuk pengembangan vaksin yang ampuh, yang baik, itu perlu kerjasama yang sangat baik untuk setiap tim di seluruh dunia sebetulnya. Setahu Mbak Marcelina, apalagi dengan hasil yang dilakukan oleh lembaga Eijkman, di Indonesia itu memiliki karakteristik sendiri ya COVID-19-nya, atau bagaimana ini? Nah, untuk yang Indonesia sendiri memang ada beberapa sisi atau site mutasi yang terdapat pada virus-virus di Indonesia. Itu yang baru diketahui dari sekitar 12 sampel. Nah, di Indonesia ini sendiri kita tahu negara Indonesia ini sangat tersebar pulau-pulaunya, dan kita juga bisa melihat sebetulnya ada kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan, dan kita bisa melihat sudah adanya sekuen yang sudah dilaporkan oleh Eijkman ini bahwa ada beberapa titik atau beberapa site yang terdapat pada virus Indonesia yang berbeda dari virus-virus di dunia ini. Tetapi hampir hanya beberapa persen sebetulnya yang berbeda, tetapi itu sudah sangat penting sekali untuk diinformasikan. Iya, ini bisa menjadi data untuk nanti vaksinnya akan seperti apa, itu juga sangat tergantung ya kepada apa yang dihasilkan dari genome sequencing ini. Ya. Mbak Marcelina, terima kasih. Sekarang saya mungkin ke Dr. Teki ya, Direktur Pemasaran Penelitian dan Pengembangan Bio Farma. Nah, industri juga tentu saja sangat ya dilibatkan dalam task force ini, karena pada akhirnya ya industri yang harus manufacture-nya ya, apalagi kalau digunakan bagi masyarakat luas. Mungkin Mbak Teki bisa cerita peran Bio Farma khusus dalam mungkin testing, kan di Indonesia itu paling penting ya, alat-alat testing dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Desi. Saya menjadi bagian dari Task Force 2 untuk yang RT-PCR bersama Whole Genome Sequencing, Bu Marcelina, mendapat tugas untuk mengembangkan dari mulai awal untuk desain dan prototyping dari hasil sebetulnya untuk Whole Genome Sequencing yang kita ambil dari GSC site, data-data yang ada, kemudian oleh tim kita bersama BPPT, bersama dari tim untuk startup Nusantik, kemudian juga kami didukung dari tim kedua ini, didukung pendanaannya adalah dari crowdfunding dari Gerakan Indonesia Pasti Bisa. Jadi tugas kita adalah untuk membuat produksi dari RT-PCR. Ini masalah PCR ini kan
kalau kita impor selama ini kurang mahal dan lain sebagainya, dengan mengembangkan sendiri, ini kira-kira benefitnya ya, ataupun bukan saja dari keakurasiannya, tapi juga dari harganya, ini bagaimana nanti dampak positifnya yang ingin didapatkan dengan membuatnya di Indonesia? Ya, tentunya karena RT-PCR merupakan golden standard untuk mendiagnosa COVID-19 ini menjadi pilihan dari masyarakat. Memang dalam proses untuk diagnosa ini masih membutuhkan beberapa komponen pendamping seperti swab, kemudian VTM, virus transfer media, kemudian ekstraksi kit dan alat open PCR yang memang bisa menggunakan untuk RT-PCR kit ini. Jadi itu yang komponen-komponen itu yang harusnya ada. Dan alhamdulillah Indonesia memiliki lokasi RT-PCR yang sudah cukup banyak, sehingga kita di dalam mendistribusikan RT-PCR ini dengan koordinasi tadi Gerakan Indonesia Pasti Bisa dengan S-Venture yang menjadi koordinatornya, kita akan memproduksi 100.000 test kit dengan kelebihannya tentunya distribusi akan 100.000 test kit. Nah, nanti akan selesai di Mei ini, akhir Mei. Jadi untuk saat ini, posisi saat ini 50.000 sudah kita produksi, sudah ada NIE-nya, nomor izin edarnya dari Kemenkes tanggal 5 Mei. Kemudian kita sudah mendistribusikan saat ini ke 16 lokasi dari 45 lokasi nanti yang akan menjadi target. Mbak Teki, nanti kalau sudah 100.000 itu kira-kira per tes itu harganya bisa berapa, dan apakah jauh lebih kecil ya dibanding yang impor? Sangat jauh dari harga yang dikomersialkan, hampir sekitar 30-40% lebih affordable daripada harga yang di pasaran yang saat ini, sekitar 325.000 kami akan membandrolnya. Kemudian tentunya setelah 100.000 dari hasil donasi gotong royong dari masyarakat Indonesia yang keren ini, kita akan langsung melakukan komersialisasi. Dan target kita adalah komersialisasi untuk 200.000 test kit per bulan. Itu mulai kapan kira-kira? Targetnya mulai kapan komersialisasi? Komersialisasi nanti akan kita mulai dengan awal Juni. Jadi sekitar untuk ada 4 tahap yang akan kita lakukan. Untuk pertahapannya ada 7 batch, kita akan mulai 1 Juni dan mungkin sampai akhir Juli nanti akan kita selesai 400. Nah, mudah-mudahan sih COVID-nya selesai sehingga ini udah cukup ya itu. Tapi kalau memang masih akan ada nanti kemungkinan masih belum cukup lerai juga untuk COVID ini, kita akan tetap akan memprioritaskan produk-produk untuk ketersediaan di dalam negeri dulu gitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Teki, dan sekali lagi terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian yang telah bergabung bersama saya lewat Zoom. Luar biasa sekali hasil karyanya, kita tunggu dan saya yakin pasti bisa bermanfaat. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Insight with Desi Anwar kembali bersama Kepala BPPT Pak Hamam Riza. Fokus kita kali ini adalah hasil karya dari Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19. Pak Hamam, tadi kita sudah melihat ya apa-apa saja yang dihasilkan oleh teman-teman di bawah Task Force ini. Tadi ada 5 sub Task Force itu, macam-macam kita lihat. Bagaimana selama ini Pak Hamam setelah melihat produk-produknya? Happy? Sesuai dengan bayangan yang impian ketika Task Force ini dibentuk? Itu sebenarnya tepat sekali dengan yang namanya solid, smart, dan speed ya. Mungkin pernah dengar hashtag itu dari BPPT, bahwa ternyata kita membangun sebuah tim yang solid. Tadi sudah bisa kita lihat bahwa begitu besar partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, akademik, bisnis, government, community, media, masuk dalam quad helix maupun pentahelix ya. Dan ini adalah sebuah model yang harus kita kuatkan ke depan
untuk menyongsong Indonesia yang ekonominya berbasis pada inovasi, innovation driven economy. Ya. Dan sesungguhnya inilah harapan kita, visi Indonesia 2045 ke depan adalah menjadi Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur. Itu dinyatakan bahwa Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia, masuk dalam negara-negara top 5 paling tidak ya, dengan pendapatan domestik bruto yang tertinggi di dunia. Iya, Dan itu hanya bisa dilakukan hanya 20 tahun lagi iya, ya ini. Dan itu dilakukan dengan kalau bangsa ini menjadikan inovasi itu sebagai sebuah budaya. Iya, apalagi berdasarkan gotong royong ini, kolaborasi ini kan penting ya, karena harus bisa bekerja sama dengan berbagai macam sisi. Yang saya tertarik ya, ada pepatah yang menyatakan necessity is the mother of invention, karena kebutuhan dalam hal ini krisis ya, pandemi ini ternyata bisa melahirkan inovasi-inovasi dengan begitu cepat yang mungkin tidak akan terjadi tanpa krisis. Kira-kira khusus untuk BPPT sendiri, pelajaran apa yang bisa dibawa ke depan dengan pandemi COVID ini dan juga dengan metode ekosistem kolaborasi task force ini? Jadi pelajaran yang diambil adalah pertama, kita berada di dalam kondisi new norm. Ya. New normal ini ternyata membuat sistem inovasinya itu betul-betul tumbuh. Interaksi antara peneliti, perekayasa, baik itu dari akademik maupun dari pemerintahan, baik dari swasta maupun dari industri nasional lainnya, antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, bidang ilmu satu dengan bidang ilmu yang lain, itu menjadi tanur reaksi, ya, menjadi sebuah tempat kita bereaksi. Dan ternyata apa hasil reaksinya itu? Adalah sebuah kemampuan Indonesia untuk menghasilkan inovasi, ya, yang selama itu mungkin masuk ke dalam lembah kematian dari sebuah ide karena tidak bisa dibawa ke hilir, akhirnya masuk ke jurang yang dead valley istilahnya, di dalam proses kita melakukan mimpi-mimpi yang teknologi transfer. Nah, itulah fungsi BPPT. Technology Transfer Office adalah fungsi BPPT untuk mengantarkan ide-ide yang dilakukan dari Litbang, penelitian pengembangan, melalui pengkajian dan penerapan sampai kepada kebutuhan secara nasional. Itu yang disebut dengan demand driven innovation, inovasi yang berdasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di masyarakat kita. Ya, nah BPPT ini sebagai jantungnya lah istilahnya, tapi saya lihat ini sangat juga tergantung kepada dengan lembaga-lembaga lain sebagai mitra kolaborasinya. Apa pelajaran, karena ini kan sudah cukup lama ya eksperimen ini. Nah biasanya kan kolaborasi itu juga kuncinya itu ya macam-macam kan di situ. Kita sebut misalnya ego sektoralnya atau cara bekerja yang berbeda, iklim atau budaya yang berbeda. Ini apa yang didapatkan dari kolaborasi ini? Saya melihat ya untuk kolaborasi di antara seluruh stakeholder dalam riset dan inovasi ini sebenarnya kita memiliki chemistry yang sama, kimia yang sama. Kenapa? Karena banyak dari para peneliti dan perekayasa dari berbagai institusi itu kita itu nggak pernah ketemu sebelumnya. Ya, antara satu perekayasa BPPT dengan peneliti yang mungkin ada di industri di Bio Farma atau di ITB misalnya, seorang developer AI yang ada di Surabaya belum pernah bertemu, tetapi itu kemudian muncul sebuah kebersamaan karena sebenarnya kita punya semangat yang sama, ruh yang sama, ya. Karena ruh yang sama itulah kita kemudian menjadi sebuah keluarga. Dan ke depan saya harapkan itu yang akan terjadi. Inovasi dan teknologi mau tidak mau dilahirkan lewat kolaborasi. Ya? Kolaborasi, komunikasi, jejaring, ya, dalam sebuah sebuah ekosistem yang sangat-sangat mature gitu dan betul-betul subur gitu untuk lahirnya ide-ide dan membawa itu semua ya menerobos berbagai halang rintangan untuk sampai kepada
daya saing industri Indonesia. Platform ini kan semua sekarang ada secara teknologi untuk meeting, networking, sharing hasil dan lain sebagainya. Ini kan dimudahkan ya dengan teknologi. Baik Pak Hamam, terima kasih banyak dan kita juga ikut bangga ya terhadap produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh Task Force ini yang ternyata dalam waktu 2 bulan karena adanya deadline, adanya kebutuhan karena krisis ternyata bisa menghasilkan begitu banyak ya produk-produk dan juga karya-karya yang memang sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID-19. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa stay home, stay safe. Tapi kalau kata Pak Hamam juga stay hungry, stay foolish. Sehingga kita terus melahirkan ide-ide kreatif, inovasi walaupun di tengah krisis. Karena ternyata itu juga bisa menjadikan solusi yang sangat jitu. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.